Argopuro itu merupakan salah satu gunung yang hewan-hewannya masih sangat kadang melintas di jalur. Pas sepi itu kadang ada kumbang itu juga minum di mata air itu, di Cisentor itu Mas. Itu kan suatu lembahan itu. Jadi pas dari atas itu sempat ngelihat di sungainya itu sempat kumbang, macan kumbang itu lagi minum. Hari kedua kami camp di Cikasur, terus hari ketiga itu dari Cikasur menuju Rawambi. Itu antara Cisentor ke Rawambi itu yang sempat salah jalur. Taman Danau Taman Hidup itu sangat menarik, dan di situ ada mitos juga, kita nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ketawa yang keras-keras. Mitosnya kalau di situ kita teriak-teriak biasanya langsung mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Ngromyah Medeni. Seperti biasa, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah menariknya di sini. Namun, sebelum narasumber kita berbagi kisah menariknya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur Gromet yang sudah menonton video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah Medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, Mas Oce. Mas Oce, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kembali lagi ya. Ini ada kisah menarik apa ini yang akan dibagikan kepada sedulur Gromet ini, Mas Oce? Mungkin ini ya. Pendakian apa ya? Pendakian yang paling menarik itu mungkin yang jadi mungkin gunung yang saya paling suka aja. Oh iya, gunung yang paling suka ya. Oke. Sedulur Gromet, sebelum Mas Oce menceritakan pendakian di gunung yang paling disukai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita dengarkan kisah menarik dari Mas Oce. Oke. Ya, ada gunung yang paling saya suka di Pulau Jawa ini, yaitu Gunung Argopuro yang di Jawa Timur. Itu untuk trek di Pulau Jawa itu merupakan jalur yang paling panjang. Paling enggak untuk saat ini membutuhkan waktu 4 hari 3 malam naik turun. Ya? Waduh. Naik turun itu sudah dibantu dengan ojek yang menghemat 1 hari. Jadi kalau nggak pakai ojek tambah 1 hari lagi. Sampai 5 hari ya. Kenapa bisa disukai itu, Mas? Saya suka di Argopuro itu karena masih relatif lebih sepi daripada gunung-gunung yang lain di Pulau Jawa. Terus juga banyak sumber air, banyak sungai, jadi suara air gemericik itu kan menenangkan, Mas. Ya. Terus kalau untuk beberapa pengalaman menarik ya ada sih beberapa yang di Argopuro itu. Karena memang di situ gunungnya sangat luas, terus juga kita bisa melihat merak liar.
tak lihat. Itu ada cerita menarik apa ini terkait pendakian itu? Jadi itu di tahun 2017 atau 2018 itu saya naik berdua sama teman dari Solo berangkat ke sana naik bis. Setelah sampai sana istirahat sebentar gini. Kebetulan waktu itu banyak rombongan juga. Terus kami naik dari rencana kami naik dari Baderan turun di Bremi. Terus waktu itu kami sampai di Baderan sekitar jam 11 siang. Setelah istirahat sebentar kami memutuskan langsung naik untuk ojek, tapi ojek nggak sampai di atas, sampai cuma batas ini aja, batas Jalan Makadam. Dari situ kami lanjutkan berjalan sampai camp di Mata Air 1. Lanjut hari kedua kami lanjutkan perjalanan untuk camp di Cikasur. Nah, sebelum mencapai Cikasur itu ada satu mata air, sumber air, dan akhirnya itu ngalir dari sungai, yaitu sungai Kolbu. Waktu itu kebetulan sampai di Sungai Kolbu itu sudah menjelang maghrib. Kebetulan teman saya jatuh di situ dan mengalami cedera. Terus kami camp di Cikasur. Untuk keesokannya saya tanya teman gimana, masih mau lanjut atau ini, terus ya lanjut. Karena lanjut dengan kondisi seperti itu, karena banyak rombongan dan banyak barengan, waktu itu saya memutuskan untuk duluan untuk mencari tempat camp. Rencana kami akan camp selanjutnya di Rawambe, tapi sebelum mencapai Rawambe sampai di suatu tempat di Cisentor, saya istirahat, dan dengan banyak pendaki lainnya juga istirahat di situ. Setelah itu, setelah menunggu sampai beberapa jam di sana, saya sampai Cisentor waktu itu setengah satu, terus sampai jam, waktu itu nunggu sampai lama itu. Saya sudah mikir ini nggak mungkin nyampe Rawambe, udah camp di Cisentor aja. Terus akhirnya jam 3:30 dapat kabar dari pendaki yang lain, Om, temennya putar balik. Loh, putar balik mana? Kembali lagi ke Cikasur. Terus sudah 3:30 itu. Terus saya mulai hitung-hitungan waktu, balik lagi, jam 4 lah sekalian, karena waktu itu saya sudah bongkar perbekalan saya sudah untuk mulai saya packing lagi, persiapan. Tepat jam 4 saya kembali lagi dari Cisentor menuju ke Cikasur. Waktu itu yang bawa berita itu bilang teman saya putar balik dengan rombongan, ada rombongan yang naik dari Bremi turun di Baderan. Nah, teman saya yang ikut itu kembali lagi ke Cikasur. Terus, ya bagaimanapun juga kan saya nggak enak kalau teman saya tinggal, kan nggak manusiawi orang cedera itu kan. Akhirnya saya memutuskan balik, dan sepanjang jalan sendirian dengan kondisi kadang mendung, kadang panas ya. Dan Argopuro itu merupakan salah satu gunung yang hewan-hewannya masih sangat kadang melintas di jalur.
ya agak ini juga agak berhati-hati. Akhirnya ya ini Mas, pas banget saya jam 4 dari Cisentor, pas banget sampai Cikasur itu pas hampir jam 6, setengah 6 lebih ya, tapi belum ada jam 6. Jalan terus Mas ya, jalan terus, nggak pakai berhenti. Terus akhirnya ketemu teman ya, wah kondisimu gimana? Aku baik lagi karena mending balik lagi karena kalau diterusin dia ngerasa nanti bakal lebih susah karena treknya. Akhirnya balik lagi. Berarti hewan buasnya banyak ya? Ya masih ada Mas, kalau pas sepi itu kadang ada kumbang itu juga minum di mata air itu. Kumbang terus macan kumbang? Iya. Oh kan. Kalau pas pendakian sepi, macan kumbang. Terus pernah pas mendampingi adik-adik itu di Argopuro itu sempat juga nyasar. Dan memang sengaja saya biarkan itu Mas. Sengaja saya biarkan karena buat apa ya, itu salah satu metode biar bagaimana mereka menghadapi masalah ketika tersesat, bagaimana mereka mengambil keputusan ketika ada masalah itu. Memang sengaja saya biarkan ya, yang penting keputusan yang mereka ambil itu nantinya nggak akan semakin memperparah kondisi itu. Selama masih aman akan saya biarkan. Bisa diceritakan ke Mas Oce apa kondisi pendakian di Gunung Argopuro itu seperti apa? Oke. Untuk saat ini sudah lebih enak Mas, pendakian dari Baderan. Biasanya turun di Bremi lintas, tapi untuk saat ini jalur Bremi ditutup. Jadi memang sih kadang ada beberapa pendaki yang nakal, nggak taat aturan, itu kadang masih turun Bremi. Tapi ini sebaiknya jangan ditiru. Ada berapa jalur sih sebenarnya untuk naik? Untuk jalur resmi ada jalur Baderan dan jalur Bremi itu Mas. Ada dua, cuma ada 2 jalur. Tapi ada beberapa jalur yang tidak resmi, cuma tidak perlu saya sebutkan karena untuk saat ini jalur yang buka hanya Baderan. Jadi untuk dari Baderan sekarang udah enak, udah ada ojek sampai Mata Air 1, itu menghemat perjalanan 1 hari Mas. Jadi kalau kita jalan pagi sampai Mata Air 1 itu sore pas camp. Tapi kalau kita naik ojek itu bisa menghemat 1 hari. Jadi kita bisa lanjut langsung camp di Cikasur. Kalau full jalan itu 2 hari. Nanti mungkin bisa diceritakan ya Mas, terkait perjalanan dari awal pos sampai ke pos 1 itu berapa jam, pos 2 berapa jam, sampai puncak berapa jam. Namun yang terkait tadi yang dengan adik-adik salah jalur itu awalnya gimana itu? Itu waktu itu adik-adik memutuskan untuk ojeknya cuma sampai batas Makadam, jadi nggak sampai Mata Air 1. Jadi waktu itu setelah turun ojek hari pertama ojek sampai batas Makadam, terus lanjut jalan, kami camp di Mata Air 2. Terus hari kedua dilanjutkan jalan lagi dari Mata Air 2 langsung ke Cikasur. Awalnya itu hutan, terus nanti ada sabana, terus masuk ini lagi naik ke Perengan, terus nanti melipir bukit, nanti ketemu sabana lagi, habis itu semak-semak sabana, terus akhirnya nanti ketemu Cikasur. Hari kedua kami camp di Cikasur, terus hari ketiga itu dari Cikasur menuju Rawambik,
Nah, di situ yang dari Cikasur, Cisentor dulu, setelah itu Rawambi. Nah, itu antara Cisentor ke Rawambi itu yang sempat salah jalur. Itu tahun berapa, Mas? Itu baru berapa tahun yang lalu ya, 2023 kalau nggak salah, awal 2023. Itu pas sepi juga, nggak ada. Kebetulan waktu itu hampir nggak ketemu pendaki yang lain. Ya sempat itu nyasarnya berapa jam itu. Memang sengaja saya biarin dulu biar mereka berlatih untuk menghadapi masalah, berlatih untuk menyelesaikan masalah dengan kondisi yang ya seperti itulah. Oke, itu yang tadi saya tanyakan, Mas. Dari awal pendakian itu sampai ke puncak itu berapa jam, berapa hari, terus dari sini pos 1, pos 2 itu ada apa saja, lamanya berapa dari pos 1 ke pos 2 dari situ? Kalau di Argopuro itu nggak ada pakai pos-pos itu, Mas. Jadi cuma kita penandanya cuma tempat. Jadi kalau sekarang semisal kita naik ojek dari Baderan itu bisa sampai Matair 1 itu ya paling sejam lebih dikit, sejam lebih dikit. Tapi kalau jalan kita pagi jalan, sore baru nyampe. Itu modelnya awal ladang, habis itu ya masih didominasi ladang sih, Mas, masih didominasi ladang. Nanti setelah pos 1 itu baru setelah Matair 1 itu baru nanti masuk ke hutan sampai Matair 2. Matair 2 masih hutan juga, nanti naik bukit. Nanti setelah naik bukit menyusuri Punggungan, nanti turun ke Sabana. Dari Sabana ada Sabana padang rumput itu. Kalau zaman dahulu kami menyebut itu biasa alun-alun kecil ya, karena padang rumput terus seperti alun-alun gitu, Mas. Cuma itu yang masih mini. Walaupun itu sebenarnya luas tapi itu masih mini, makanya disebut alun-alun kecil. Kalau sekarang pada nyebut itu Sabana kecil. Nanti dari Sabana kecil naik bukit lagi, setelah itu melipir bukit, terus nanti sampai ketemu alun-alun gede atau Sabana besar saat ini orang nyebut. Itu padang rumput yang luas banget, Mas. Dari Sabana besar nanti masuk semak-semak perdu, terus Sabana lagi, hutan kecil, terus semak perdu lagi, Sabana lagi, terus keluar masuk Sabana dan semak. Setelah itu nanti ketemu Sungai Kolbu, Mas. Sungai Kolbu itu airnya sangat jernih. Di situ banyak tumbuh selada air, dan di situ biasanya merak liar itu pada minum dan makan selada air di pagi dan sore hari. Jadi kalau kita mau lihat merak liar di itu bisa kita dari kejauhan itu nanti pakai teropong atau pasti nanti ada merak liar, Mas, merak hijau pagi atau sore. Dan setelah Sungai Kolbu nanti ada padang sabana Cikasur. Di situ dulunya ada pangkalan pesawat, Mas, dari zaman Belanda. Dan tentunya sekarang sudah tidak digunakan lagi. Itu kalau jalan ya dari Matair 1 atau Matair 2 itu pagi jalan, nanti sore sampai Cikasur. Kira-kira perjalanannya seperti itu. Terus nanti dari Cikasur itu
biasanya camp selanjutnya bisa di Rawambi atau di Sabana Lonceng. Sabana Lonceng itu udah di bawah puncak Mas. Jadi nanti dari Cikasur itu pagi jalan Sabana, terus hutan kecil, terus Semak Perdu, Sabana lagi sampai bosen dengan Sabana itu Mas. Keluar masuk Sabana. Itu nanti setelah itu turun ke satu lembahan, di situ ada sungai lagi. Di sini ada satu tempat namanya Cisentor, ada sungai kecil. Setelah dari Cisentor, biasanya kita di Cisentor istirahat untuk mengisi amunisi, maksudnya untuk makan siang atau entah itu berupa makan siang berat atau sekedar roti dan mengisi satu energi. Mengisi. Nanti dari Cisentor kita naik ke Rawambi, yaitu sekitar dari Cisentor ke Rawambi itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Rawambi itu mata air juga, ada mata air juga. Kenapa dinamakan Rawambi? Karena dahulu zaman Belanda itu katanya penduduk sekitar itu dulu pernah ada orang Belanda mau bikin peternakan domba di sana. Nah, makanya kan suaranya kan mbek. Nah, itu ada mata air juga di situ, makanya dinamakan Rawambi. Tapi gagal karena katanya dimangsa sama harimau atau kumbang, macan kumbang itu Mas. Terus setelah dari Rawambi naik nanti menuju Sabana Lonceng. Di situ ya perjalanan kurang lebih 2 jam dari Rawambi ke Sabana Lonceng. Setelah dari Lonceng itu Sabana Lonceng itu merupakan suatu lembahan, itu ada di bawah puncak. Di Argopuro ada 3 puncak biasanya Mas yang dituju pendaki. Ada puncak Argopuro sendiri yang bersebelahan ya, seperti kembar dengan puncak Iyang atau puncak Arca, karena di puncak Arca itu ada arca dari zaman dulu, mungkin dari zaman kerajaan itu Mas. Ada arca, makanya disebut puncak Arca. Dan ada satu lagi di sebelah kiri itu puncak Rengganis, yang mitosnya itu adalah dulu tempat kediaman Dewi Rengganis. Sesuai namanya ya? Ya, puncak Rengganis. Kalau dari rangkaian perjalanan itu yang mesti kita harus ekstra hati-hati di mana Mas? Yang ekstra hati-hati di Sabana itu Mas. Kenapa itu Mas? Karena terutama dari Sabana yang antara Cikasur mau ke Cisentor itu, karena di situ banyak jalur yang dirusak oleh babi hutan. Jadi kalau kita nggak benar-benar hafal, itu kadang jalur itu kan cuma segini Mas, cuma segini, cuma segini, kadang gini terus belok gitu kan. Itu kalau babi hutan merusak itu kan dia nyari entah itu cacing, entah itu akar tanaman apa, gali-gali tanah itu bisa luasnya bisa di tengah jalur itu otomatis kan luas, itu jalurnya kan jadi hilang Mas. Nah itu yang memang harus ekstra hati-hati, makanya untuk yang sangat hati-hati di situ. Dan juga usahakan jangan sampai terkena gelap pas di situ. Tapi makanya untuk dari Cikasur itu berangkat harus pagi. Paling enggak kalau misalnya nggak nyampe ke Sabana Lonceng, nggak nyampe ke Rawambi, tapi nyampe ke Cisentor. Jadi jangan terlalu siang berangkat ya. Kalau
pas kita ketemu gelap di situ gimana? Di mana? Yang tempat itu yang di sabana itu. Iya. Ya antisipasinya memang harus berangkat pagi Mas. Nah, paling telat-telatnya jam kalau apes-apesnya misalnya nggak sampai Rawambe, kita ngejar Cisentor aja, ya paling nggak siang lah, jangan sampai lebih dari jam 11 kita berangkat dari itu masih bisa nanti sebelum gelap nyampe Cisentor. Tapi kalau kita mau ngejar Rawambe paling enggak ya harus pagi benar-benar. Saya biasa kalau mendaki di sana kalau sama orang yang jalannya cepat mungkin bisa jam 10 start bisa, tapi kalau bawa rombongan paling enggak jam 8:30-9 itu harus sudah mulai start jalan Mas, karena kalau udah lebih dari itu nanti berat. Karena yang berat itu nanti kalau posisi ya, dari Cisentor ke Rawambe itu bisa belum sampai ketemu gelap. Nanti kalau dari Rawambe ke Sabana Lonceng itu misalnya kan udah posisi capek, nanjak, dan yang belum pernah ke sana pasti bertanya-tanya kapan ini nyampe. Itu secara psikis sudah mempengaruhi mentalnya. Ya. Akhirnya timu berat nahan rindu bukan ya? Iya. Ini tapi di itu ada satu yang menarik lagi Mas, biasanya taman hidup itu sangat menarik, dan di situ ada mitos juga, kita nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ketawa yang keras-keras. Mitosnya kalau di situ kita teriak-teriak biasanya langsung mendung, awalnya cerah, dan memang beberapa kali kejadian seperti itu. Ada orang yang teriak-teriak yang ini terus tahu-tahu langsung mendung, itu nggak tahu kenapa. Yes. Kalau jalur yang sering dilewati sama binatang buas itu di mana aja, Pak? Kalau saya dan beberapa teman yang pernah lihat itu di Cisentor itu Mas, itu kan suatu lembah itu. Jadi pas dari atas itu sempat ngelihat di sungainya itu sempat macan kumbang itu lagi minum. Tapi itu pas benar-benar sepi, benar-benar sudah lama nggak ada orang naik. Kalau sudah nggak terlalu lama habis dilewati orang, itu biasanya mereka juga menghindar, karena hewan itu nalurinya menghindari manusia sih Mas, sebenarnya Mas. Manusia sendiri aja yang mendekati. Iya, ini mungkin terakhir nih Mas, yang perlu disiapkan sama pendaki-pendaki ini apa aja Mas? Yang jelas pertama ilmu pengetahuan, dalam artian maksudnya gini Mas, untuk manajemennya. Jadi kita mau kemana? Apa untuk pendakian gunung apa yang akan kita tuju? Nah di situ kondisinya seperti apa? Peralatan apa yang kita siapkan yang disesuaikan dengan kondisi gunung tersebut? Terus juga nanti kalau ada terjadi sesuatu apa yang harus dilakukan? Nah, itu kita cari tahu di situ untuk persiapan ilmu pengetahuannya. Jadi untuk masalah penanganan gawat darurat, penanganan medical praktisnya, terus nanti kalau kondisi survival apa yang harus kita siapkan, nah itu yang harus dipersiapkan. Terus juga jangan lupa adab dan etika. Jangan sampai kita buang air di jalur. Kasihan kalau orang lihat, apalagi nggak ditimbun, waduh belenyek ini apa ini.
Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya persiapan fisik ya Mas ya, persiapan fisik. Karena gunung itu bukan tempat wisata, tapi ya termasuk kegiatan yang ekstrim, penuh resiko tinggi. Jadi ya harus benar-benar dipersiapkan secara fisik. Terus yang peralatan yang ketika persiapan peralatan itu yang wajib. Jadi kalau sekarang kan sudah banyak sekali persewaan peralatan pendakian, mulai dari matras, sleeping bag. Kalau kita nggak mau capek-capek ngerawat, ya kita tinggal rental aja. Oke. Jadi mungkin itu. Mas Oce, Ya. terima kasih sudah berbagi kisah menarik dan banyak sekali pelajaran yang didapat. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dan bercerita kisah menarik lainnya. Oke, seluruh Gromet, demikian tadi kisah menarik terkait pendakian dan beberapa pelajaran terkait pendakian. Sebelum mendaki harus mengetahui gunung mana yang akan kita daki dan peralatan apa saja yang harus kita bawa, terutama fisik dipersiapkan. Bagi sedulur Gromet yang ingin berbagi kisah medeni atau kisah menarik terkait pendakian ataupun sejarah suatu tempat, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Kru Gromet. Demikian kami dan Kru Gromet yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.